Jadi kita merencanakan akan mengadakan project yaitu camping di belakang rumah outdoor. Rencananya mulai dari jam 1 nanti siang sampai jam 8 paginya. Sekarang adalah jam 8 pagi sebelum project itu dilaksanakan dan kita sedang mencoba mengidentifikasi risiko terkait dengan camping ini. Waktu kita lihat pagi-pagi ini keluar, karena kita salah satu concernnya tentunya adalah cuaca, ternyata cuacanya mendung. Oke. Maka cuaca mendung tidak kita sebut sebagai resiko. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi kedua aspek risiko di bawah ini. Atau setidaknya salah satu aspek tidak terpenuhi. Jam 8 pagi kita tengok di luar dan mendung. Jam 8 pagi mendung itu bukan risiko. Kenapa? Karena probability terjadinya 100%. Kan sedang terjadi. Jadi tidak ada uncertainty di sana. Jam 8 pagi mendung bukanlah risiko. Karena uncertainty-nya tidak ada. Karena tidak memenuhi prinsip uncertainty. Saat kita melihat mendung jam 8 pagi, kemudian memperkirakan bahwa nanti, karena sekarang mendung, berarti kemungkinan jam 14 sore nanti akan terjadi hujan. Maka hujan ini kita sebut sebagai resiko. Mengapa demikian? Sekarang kita cek apakah dia memenuhi kedua persyaratan uncertain that matters. 1. Uncertainty terpenuhi. Kenapa? Ingat, sekarang kita sedang dalam kondisi jam 8 pagi. Mendung adalah bukan resiko, biasanya kita sebut sebagai event, ya. Oke, atau fakta sudah terjadi. Tetapi berbasis fakta saat ini, kita kemudian memperkirakan jam 2 sore nanti mungkin akan hujan. Sebagai manusia biasa, kita tidak akan tahu persis akan terjadi atau tidak terjadi hujan tersebut. Sehingga unsur uncertainty terpenuhi. Sekarang apakah unsur matters-nya terpenuhi? Tinggal menjawab pertanyaan, jika hujannya benar-benar terjadi, apakah mempengaruhi proyek camping kita ini? Jika jawabannya iya, berarti aspek kedua terpenuhi, sehingga kedua aspek terpenuhi, hujan jam 2 sore nanti masuk kategori risiko. Jadi di sini sekarang kita sudah clear ya, membedakan antara fakta atau event dan resiko. Setiap kali ada event yang memenuhi uncertainty that matters, maka kita masukkan dalam kategori resiko. Jika dia bukan, maka bukan kategori resiko. Saya punya satu contoh lagi yang bisa kalian pertimbangkan. Hujan jam 2 sore itu resiko. Karena tadi asumsinya hujannya terjadi di tempat kita. Tapi kalau misalnya yang sekarang menjadi pertanyaan adalah hujan di Moskow jam 2 sore. Jadi saya ubah dikit saja. Dari hujan di tempat kita menjadi hujan di Moskow. Apakah hujan di Moskow jam 2 sore menjadi resiko? Kita lihat satu-satu. Dari sisi uncertainty masih terpenuhi. Kita tidak bisa yakin. Tapi dari sisi matters menjadi tidak penting buat kita. Mau hujan nggak hujan di Moskow, itu nggak punya impact terhadap camping kita di Yogyakarta. Sehingga yang kedua ini, contoh kedua ini tidak kita anggap sebagai risiko.
Dan mengapa akhirnya kita perlu paham betul dengan definisi risiko? Karena nanti pada saat melakukan analisis risiko dan manajemen risiko, Anda harus mampu mengidentifikasi dan mengenali mana yang disebut atau dimaksud dengan risiko, mana yang masuk kategori bukan risiko. Itu tahap pertamanya nanti. Sehingga penting banget untuk bisa melihat apakah sebuah kejadian itu masuk kategori risiko atau bukan. Kemudian mahasiswa biasanya ada yang bertanya, oke Pak, hujan di kampung kita jam 2 adalah risiko. Lebih tepatnya negative risk. Apakah mungkin ada yang namanya positive risk di sini? Ya, pertanyaannya bagus banget. Biasanya menjadi sebuah diskusi panjang kalau di kelas. Di sini saya akan sampaikan bahwa mungkin banget loh bahwa hujan jam 2 sore itu bukanlah negative risk. Tapi tentunya bukan untuk proyek ini. Nah, coba sekarang nanti kita bahas ya di online platform kita. Kira-kira untuk proyek apa ya? Sekarang jam 8 pagi mendung dan kita punya prediksi bahwa jam 2 sore itu hujan dan dia jadi resiko, tetapi resikonya positif. Kira-kira proyek-proyek apa yang akan menganggap hujan jam 2 sore itu adalah opportunity atau positive risk? Silakan nanti didiskusikan di online platform ya. Kontribusi Anda sangat kami perhatikan di diskusi di online platform. Dan tentunya kalau kita kembali ke project camping tadi, kita juga akan selalu bisa menemukan positive risk. Mungkin tidak kaitannya dengan cuaca, tetapi untuk hal-hal yang lainnya.